Sebelumnya saya telah share ya bagaimana fungsi untuk multitester analog ya, dan di video kali ini kita akan belajar bersama ya, apa sih fungsi multitester digital di dunia persilatan servis HP tentunya ya. Oke, ada yang bertanya, Bang, sebenarnya itu antara digital dan analog itu akurat yang mana? Sama-sama akurat, cuman penempatannya itu berbeda-beda ya. Dulu saya waktu belajar itu hanya menggunakan multitester analog saja sudah cukup ya. Tetapi ketika kita akan mengetahui detail ya, setiap nilai ukur atau test point pada suatu komponen dan ingin mendapatkan hasil detailnya, kita butuh multitester digital ini. Cuman kalau untuk pemula, multitester analog sudah cukup ya. Ini hanya sebagai tambahan saja ya. Ini hanya sebagai tambahan saja, dan untuk mengetahui lebih jelas ya detail suatu komponen ya. Di sini kita akan belajar bersama-sama ya sobat-sobat semua. Jadi ini murah ya, seperti ini jarang dipakai ya. Ya hanya tertentu saja ya. Ini jarang dipakai. Ini bisa sobat-sobat teknisi Musafir beli ya di online. Kurang lebihnya 32.000 ya untuk yang murah seperti ini. DT830B ini udah cukup ya untuk pemula. Nanti ya kalau udah punya budget ya dinaikkan lagi ya. Ada yang lebih bagus ya, sekitar 100 sampai 80-an itulah ya, itu sudah bagus lah ya. Oke, sekarang kita akan belajar dulu ya untuk fungsi saklar ini ya. Untuk yang analog itu sudah saya jelaskan fungsi-fungsinya. Jadi di sini kita akan fokus bagaimana cara menggunakan multitester digital ya untuk pemula. Oke, ini kan off ya. Jadi apabila sobat-sobat teknisi Musafir ingin mengukur ya nilai atau tegangan baterai di 20 volt yang bagian DC ini tugasnya untuk bagian baterai. Sebagai contoh ya, oke, ini posisi di 20 volt ya sobat-sobat semua. Ini sebagai contoh yang sangat sederhana ya. Untuk setiap HP, baterai HP itu kan ada ya tegangannya atau voltasenya ini ya, kelihatan nggak? 3,8 ya, 3,7, intinya umumnya itu 3,7 sampai 4,2 volt itu untuk baterai ya. Nah, kita hubungkan saja yang kutub positif ke positif ya, yang negatif ke negatif seperti ini. Lalu kita fokus ya. Nah, itu bisa dilihat ya, 41. Jadi intinya tegangan baterai itu dari 3,7 volt sampai 4 volt atau 4,2 itu sudah memenuhi syarat ya untuk HP Android. Ada juga baterai yang ini PL5 ya. Kita hubungkan saja positif ke positif ya, negatif ke negatif. Nah, disitu bisa dilihat hanya keluar 3,19. Itu tandanya baterai ini low ya, dan bisa jadi bermasalah. Dan untuk memulihkan baterai seperti ini, itu sobat-sobat Musafir semua bisa gunakan trik ya, kejut baterai menggunakan power supply. Nah, ini untuk menentukan di mana letak kutub positif dan kutub negatif ya, menggunakan multitester digital itu lebih mudah ya sobat-sobat semua. Nah, coba kita hubungkan. Andai ini belum ada tanda ya, andai belum ada tanda. Ini kan udah saya tanda ini. Kita hubungkan saja langsung seperti ini.
Apabila di situ muncul 3,7 ya, atau bahkan sampai 4, itu berarti pertanda bahwa jalur plus itu atau kutub positif itu berada di sebelah kanan. Nah, ini bisa dilihat 3,7 ya. Nah, andai terbalik, jika sobat-sobat musafir semua mengukur ya, kok hasil nilai tegangannya seperti ini. Nah, itu bisa dilihat min ya. Kalau ini di sini min, itu tandanya salah. Berarti jalur plus kutub positifnya atau plus itu bukan di sini. Berarti benar yang tadi. Karena yang tadi itu nilainya positif. Positif itu berarti dia tidak min. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat ya sobat-sobat semua. Oke, paham ya? Mudah, simple. Sekarang kita akan belajar mengecek HP ya, menggunakan multitester digital. Nah, ini sebagai contoh ya sobat-sobat semua. Saya akan ngecek status dari HP ini itu seperti apa gitu ya. Kan kita sering ya menemukan kasus kadang baterai itu cepat habis, terus tidak mengisi atau tidak mengecas atau bermasalah dengan IC charge-nya. Itu mudah ya. Kalau menggunakan multitester digital itu lebih mudah. Jadi caranya sobat-sobat semua itu hubungkan dulu ke charger ya, seperti ini. Nah, hubungkan dulu ke charger. Untuk cara pengecekannya kita naikkan ke 200 ya sobat-sobat semua agar lebih akurat. Jadi caranya tadi hubungkan dulu HP dengan charger ya. Kita akan cek. Biasanya itu keluarnya 4,2 volt. Itu berarti HP normal ya. Seperti ini. Nah, itu bisa dilihat ya sobat-sobat semua. Kalau menghasilkan nilai resistansi atau tegangan itu 4,2 volt, itu berarti HP normal. Kalau terjadi boros di HP ketika kita sudah cek menggunakan multitester digital seperti ini, kok keluar 4,2, itu berarti masalahnya di baterai. Nah, kalau itu lebih, contoh 4,5 atau 4,6, itu berarti terjadi bocor alus di HP. Berarti bukan masalahnya bukan di baterainya. Nah, tetapi kalau itu di bawah 4,2, itu berarti bermasalah dengan IC charge-nya. Nah, itu paham ya sobat-sobat semua. Jadi rumusnya itu mudah. Kita naikkan ya untuk setelannya di 200. Nah, seperti ini kita hubungkan saja. Nah, itu keluar 4,2. Itu tandanya HP normal. Jika lebih dari 4,2 itu tandanya terjadi bocor alus ya, atau short kecil. Dan apabila di bawah 4,2 itu berarti bermasalah di IC chargernya. Oke, ini untuk HP Nokia. Sekarang kita akan gunakan HP Android ya untuk pengetesan. Jadi cara pengecekannya kita hubungkan dulu dengan charger seperti ini ya sobat-sobat semua. Lalu kita hubungkan kutub positif ke positif, negatif ke negatif seperti ini. Apabila itu menunjukkan 4,1 atau 4,2, itu HP masih bisa dianggap normal ya. Tetapi apabila itu melebihi 4,2, itu terjadi bocor alus ya, atau short kecil. Kalau itu di bawah 4,1 atau 4,2 di bawah ya, itu berarti tandanya bermasalah di IC charge. Itu cara ngecek HP ya menggunakan multitester digital. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara cek komponen ya, nilai tegangan atau resistansi komponen. Sebelum kita melakukan pengecekan komponen, atur dulu ya skalanya. Kita untuk komponen ini ya, untuk komponen kita gunakan 200K ini atau 2000 sama saja, gunakan 2000 ya. Jadi skalanya kita atur ke 2000 untuk pengecekan komponen ya. Sebagai contoh ya,
kita akan mengukur kapasitor ini. Berapa sih nilainya? 750 ya, 750. Nah, itu berarti keadaan atau status kapasitor atau resistor itu normal ya, kalau mengeluarkan resistansi seperti itu. Terus kalau terjadi short itu seperti apa? Contoh nih, ini kan normal nih 751, ini sebelahnya itu pasti mengeluarkan nilai, lalu sebelahnya itu pasti ground, dia 0 semua ya, 0,10 ya. Nah itu tandanya ground. Nah itu 0 kan ya. Ini kita tempel, yang ini kita tempelkan di kaleng. Nah seperti itu tandanya ground. Jadi di kapasitor atau resistor itu jalur kan ada dua kaki nih. Cara ngeceknya itu yang ini kutub positif kita tempelkan di kaleng, lalu yang positifnya yang negatifnya ini kita jalankan untuk mencari ya. Tuh bisa dilihat 7,45. Jadi 7,45, 745. Nah sebelahnya itu tadi kan ground. Nah itu ground ya, bisa dilihat. Nah tandanya kalau kapasitor itu short, itu ketika kita lakukan bolak-balik itu dia ground semua. Nah itulah kapasitor yang short. Jadi solusinya angkat atau buang saja. Paham ya? Jadi untuk nilai resistansi pada resistor, nah seperti ini kaki yang pertama kita cek itu mengeluarkan tegangan 746. Sebelahnya itu pasti ground, pasti nilainya itu 0. Nah itu bisa dilihat 0 ya. Apabila terjadi short maka semuanya itu hasilnya 0 seperti ini. Nah hasilnya seperti itu. Itu tanda kalau kapasitor itu short. Nah bisa dipahami ya sobat-sobat semua. Jadi mudah untuk cara menganalisa ya. Contoh sebelahnya ini atasnya. Nah itu kan mengeluarkan tuh, ininya juga. Nah itu tetap mengeluarkan. Nah, jadi paham ya sobat-sobat semua. Mudah-mudahan trik sederhana ini bisa diambil sebagai ya penambahan wawasan, dan untuk lebih detailnya silahkan sobat-sobat teknisi musafir semua praktek ya. Mudah-mudahan bermanfaat trik untuk menganalisa ya, trik untuk menganalisa handphone menggunakan multitester digital. Jadi sebelum saya tutup videonya, saya ulang, untuk melakukan pengecekan yang berkaitan dengan baterai itu gunakan 20 volt ya. Lalu untuk pengecekan menggunakan ini juga sudah bisa ya, untuk melakukan pengecekan HP, apakah HP itu boros atau tidak, bisa dicas atau tidak. Nah bisa menggunakan 20 volt. Tapi kalau untuk mengukur komponen itu di 2000 ya, bisa juga di 20. Nah itu, jadi mudah dipahami ya sobat-sobat semua. Silahkan dicoba di rumah dan dipraktekkan. Bila ada yang belum paham silahkan isi kolom komentar di YouTube ya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.